Hai teman-teman, semoga sehat selalu. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang 3 spirit sisi tersembunyi manusia, yang disebut dengan Gana, yaitu Devta Gana, Rakshas Gana, dan Manusia Gana. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, mungkin video ini nanti muncul di beranda teman-teman, tonton dulu video saya sebelumnya yang membahas tentang sisi tersembunyi manusia, karena ini adalah video lanjutannya. Devta Gana. Dalam kehidupan, orang-orang berdevta gana ini merasa manusia paling terlemah. Tidak percaya diri dengan kemampuannya, tetapi sangat percaya dengan kebesaran Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Sehingga orang-orang berdevta gana ini cenderung memasrahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Nah, dalam ilmu pengetahuan atau sains, tidak ada namanya takdir, tetapi ada hukum sebab akibat. Ada yang menyebabkan sesuatu terjadi dan ada akibatnya. Kalau cenderung percaya pada takdir, maka kriminal akan lepas, karena kita akan merasa semua menjadi takdir dari Sang Maha Pencipta. Tentunya ada hukum akibat yang harus ditanggung oleh manusia-manusia yang berbuat kriminal, bukan? Tapi orang-orang berdevta gana ini lebih cenderung menerima penderitaan itu di dalam kehidupannya, entah dia mendapatkan kriminalisasi atau dia mendapatkan penderitaan dalam kehidupannya. Dan ternyata itulah bagian dari karma hidupnya yang disebut dengan samsara di dalam kehidupannya. Di dalam relationship atau di dalam pernikahan, orang-orang berdevta gana ini mampu bertahan di dalam relationship ataupun pernikahan tanpa adanya cinta, hanya demi perlindungan finansial ataupun perlindungan tanggung jawab. Orang-orang berdevta gana ini mampu bertahan dalam relationship dan pernikahan demi anak, misalnya demi orang tua atau demi keselamatan diri sendiri. Mereka percaya kalau jodohnya atau pasangannya adalah yang sudah tertulis dan harus dia jalani di dalam kehidupannya. Orang-orang berdevta gana ini hanya tunduk kepada Sang Pencipta Tuhannya dan kepada orang yang memberikannya perlindungan di dunia. Misalnya kepada orang tua, kepada pasangan, ataupun kepada anak-anaknya. Mereka sangat baik hati dan sangat tulus dalam menjalani kehidupannya dan memberikan apa yang ada di dalam kehidupannya kepada orang-orang yang melindunginya atau orang-orang yang menyayanginya. Bukan cinta yang menundukkan mereka, tetapi adalah perlindungan dan tanggung jawab. Apabila ada seseorang yang bisa melindunginya, menjaganya, dan memberikannya hidup yang tentram, maka dia akan tunduk terhadap orang itu. Dan mereka tidak mengutamakan materi di dalam kehidupan mereka. Mereka mampu hidup sederhana bersama dengan pasangannya, serta mampu menutup telinga mengabaikan isu-isu materi atau isu-isu kesenjangan sosial. Tujuan hidup mereka adalah patuh dan nurut ketika dibesarkan oleh kedua orang tuanya, kemudian menikah, kemudian melahirkan anak dan membesarkan anak, menjaga rumah tangga, dan mendampingi pasangannya sampai hari tua. Simple. Mereka akan sangat setia mendampingi pasangannya, mengasuh anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, dan apabila terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, maka dia akan cenderung mengalah asalkan dia tetap dapat perlindungan yang layak. Jadi, kalau kita pernah melihat ada orang yang terzolimi dalam rumah tangganya dan terus-terusan tertekan, tetapi dia tidak berani melepaskan diri dari pasangannya, demi pertimbangan-pertimbangan yang terkadang tidak masuk di logika, maka kemungkinan besar dia adalah orang berdevta gana. Kita juga tidak bisa menghakimi orang-orang berdevta gana ini karena memang itulah samsara di dalam kehidupannya. Benar, kepercayaannya kepada Sang Pencipta akan memberikan hari terang, kemudian hari itu menjadi pandangan hidupnya untuk tetap bertahan. Dan titik terlelahnya adalah ketika ada seseorang yang lain yang bisa memberikannya perlindungan. Jadi seperti estafet nih dianya. Sebelum seseorang berdevta gana ini menemukan seseorang yang lain yang menjamin perlindungan yang lebih baik, maka dia akan tetap bertahan dalam penderitaannya. Dan orang-orang yang berkemungkinan memberikan orang-orang berdevta gana ini perlindungan yang lebih baik, bukan berarti orang yang tidak dia kenal saja, tapi bisa saja orang tuanya atau anak-anaknya. Karena orang-orang berdevta gana ini cenderung sangat percaya terhadap apa yang dia yakini. Sehingga dia merasa kepercayaan orang lain, pendapat orang lain, bertentangan dengan kepercayaannya. Tapi orang-orang seperti ini juga sangat mudah dimanipulatif. Kepercayaan dan keyakinannya cenderung membuatnya terjebak dalam kepercayaan yang dia yakini sendiri.
Mereka cenderung apatis dengan ilmu pengetahuan lain, dengan pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi baru, karena mereka tidak siap terhadap perubahan. Mereka cenderung tidak realistis melihat kehidupan. Tapi kepercayaan mereka yang sangat tinggi terhadap keyakinannya ini adalah senjata mereka untuk mempertahankan diri. Namun mereka harus tahu bahwa jika mereka bisa bertahan dengan keyakinannya itu, belum tentu orang lain juga bisa bertahan seperti itu. Misalnya orang-orang manusia Gana atau Devta Gana memiliki keyakinan pertahanan hidup yang berbeda. Oke teman-teman, saya selalu berkelimpahan. Saya akan lanjut di video berikutnya untuk Gana Rakshas dan Gana Devta. Terima kasih untuk tap-tap love-nya. Manusia yang memiliki sisi tersembunyi spirit raksas Gana di dalam dirinya biasanya memiliki kehidupan yang rumit di paruh pertama kehidupannya dari sejak dia dilahirkan sampai usia 35 tahun. Dia berada dan terlahir ditempatkan dalam situasi ketidakharmonisan. Perjalanan kehidupan yang rumit itu membentuk dirinya, membangun tekad-tekad untuk sukses di kemudian hari. Orang-orang bergana Rakshas ini memiliki emosi yang tidak stabil. Ada sisi kemarahan, emosi, dan dendam di dalam dirinya untuk mencapai kesuksesan di suatu hari nanti untuk membuktikan kepada orang-orang yang memberikan penderitaan di dalam kehidupannya di saat paruh pertama kehidupannya itu. Kalaupun orang-orang raksas Gana terlihat materialistis, maka sesungguhnya bukan materi, uang, ataupun harta yang membahagiakan hidupnya. Justru mereka tidak akan nyaman berada dalam materi yang berkelimpahan, karena hidup mereka penuh dengan petualangan. Orang-orang bergana Rakshas hanya bisa ditundukkan dengan cinta dan kasih sayang. Tetapi cinta yang tumbuh di dalam dirinya kepada seseorang itu akan menjadi titik kelemahannya. Orang-orang bergana Rakshas memiliki keberanian yang alami, sisi nekat yang alami. Tetapi ketika dia mencintai seseorang, maka dia akan tunduk kepada seseorang itu. Keberaniannya hilang dan nekatnya juga hilang. Sehingga tidak jarang kita menemukan orang-orang bergana Rakshas ini dikendalikan oleh siapa sosok di belakangnya. Bisa ini ibunya, pasangannya, anaknya. Orang-orang bergana Rakshas ini memiliki motivasi hidup untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Tetapi ketika orang yang dia cintai menyakitinya, maka dia merasa dunia ini sangat buruk. Dia bisa membenci semua yang ada di dunia ini. Tetapi kebenciannya, dendamnya, atau sumpah serapahnya bukan menjadikan dunia menjadi lebih baik atau kehidupannya menjadi lebih baik, tetapi justru menghancurkan kehidupannya sendiri. Dari situlah orang-orang bergana Rakshas belajar untuk lebih bisa mengendalikan emosinya dan untuk bisa lebih tulus dalam memberikan cinta dan kasih sayangnya tanpa harus mengharapkan balasan cinta dan kasih sayang dari orang yang dia cintai. Kalau orang-orang bergana Devta, doanya mudah dikabulkan oleh Sang Pencipta. Tetapi orang-orang bergana Rakshas ini justru kutukannya dan sumpah serapahnya yang mudah terjadi. Tetapi kutukan dan sumpah serapahnya justru akan menimpa dirinya dulu. Orang-orang bergana Devta ini tidak akan sanggup menjalin relationship ataupun pernikahan kalau tanpa cinta. Dia hanya bisa menjalankan hubungan relationship ataupun pernikahan dengan cinta. Dia tidak mampu berpura-pura. Terlihat materialistis, tetapi sesungguhnya bukan materi menjadi prioritasnya, tetapi cinta dan kasih sayang. Dia memiliki jiwa pelindung dan penyelamat, khusus untuk orang yang dia cintai. Dia juga orang yang bertanggung jawab. Dia tidak takut ditinggalkan atau hidup sendirian. Dia juga tidak takut akan kegagalan. Mungkin sepanjang kehidupannya jatuh bangun itu hal yang biasa. Orang-orang bergana Rakshas ini karena spiritnya adalah makhluk yang bisa hidup di dimensi nirwana dan dimensi alam lain, merasa keinginan-keinginan manusia untuk mencapai kepemimpinan atau kedudukan atau mencapai kekayaan di luar dari nalarnya. Sehingga dia akan selalu ditempatkan di posisi belakang para penguasa atau para pemimpin. Dalam lingkup kecilnya, kalau di dalam rumah tangga ada seorang bergana Rakshas, maka pemimpinnya bukan dia, tetapi pemimpinnya bisa saja orang tuanya. Namun nge-support, backgroundnya, pelindungnya, penanggung jawabnya adalah orang-orang bergana Rakshas. Orang-orang bergana Rakshas ini sering dimanipulasi oleh pikirannya yang ingin membahagiakan orang-orang yang dia cintai. Misalnya kalau sekarang kita mengenal dengan generasi sandwich ya. Sebenarnya itu adalah manipulasi yang ada di dalam pikiran orang-orang bergana Rakshas. Bahwa dia harus bertanggung jawab atau memberikan kebutuhan untuk orang-orang yang dia cintai. Terkadang ambisinya ini terlalu berlebihan sehingga cenderung mengambil takdir kehidupan orang lain di pundaknya. Sehingga orang yang dia tanggung jawabi tidak menjalani kehidupannya dengan normal. Sehingga mereka bersandarnya kepada orang-orang bergana Rakshas. Nah, titik terendahnya adalah ketika mereka tidak berdaya dan orang-orang bergana Rakshas ini melihat orang-orang yang selama ini dia lindungi juga tidak bisa mandiri, maka disitulah kekecewaan terdalamnya. Disitulah orang-orang bergana Rakshas menyadari bahwa apa yang dia berikan selama ini ternyata tidak mengajarkan untuk
kebaikan manusia itu, tetapi justru mengajarkan ketidakmampuan kepada manusia itu. Biasanya orang-orang bergana raksasa merasa dunia ini bukan tempat tinggalnya. Orang-orang bergana raksaslah yang memiliki bakat lahiriah untuk mempelajari ilmu okultisme, mistisme, supranatural. Mereka adalah orang yang sangat tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta, tetapi mereka punya cara sendiri untuk mempercayai spiritualnya. Kepercayaan mereka cenderung universal, sehingga mereka tidak skeptis terhadap pengetahuan dan kepercayaan apapun yang berada di hadapannya. Mereka cenderung diterima di mana saja, karena mereka mudah beradaptasi. Beda dengan orang-orang yang bergana Devta yang cenderung mengkritisi, skeptis, dan tidak mudah bergaul dalam suatu populasi atau adaptasi. Kata-kata dan sikap yang sering keluar dari diri Gana Raksasa, yaitu kalau dia diberikan hadiah atau diberikan banyak hal materi di dalam kehidupannya, dan ketika dia kecewa, dia akan tinggalkan itu semua, harta ataupun uang itu, atau dia akan menyerahkan sepenuhnya, ya udah ambil aja semua. Tapi itu untuk menunjukkan kepada seseorang itu bahwa dia tidak membutuhkan materi. Namun yang dia butuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Karena orang-orang bergana raksasa sering merasa sendiri di dalam dunia ini. Dia akan bisa tidur nyenyak dan makan dengan tenang ketika orang-orang yang dia cintai terlindungi dan tercukupi kebutuhannya. Untuk teman-teman yang bergana raksasa, memang kalian adalah makhluk yang mandiri, tetapi untuk hati, itu adalah kelemahan kalian. Sehat selalu dan berkelimpahan. Terima kasih untuk tap-tap love-nya.